kita pergi ke rumah Tuhan. Karena dalam rumah hanya mengasihi dengan segenap hati dan jiwa, menyenangkanmu, senangkanmu, ya Tuhan, dimanapun. Kami mau gunakan waktu yang masih ada ini untuk hati dan jiwa, dengan segenap akal, budi dan kekuatanku, hari ini dan selamanya. Sejak ku hidup di bumi sampai di surga, hari ini dan selamanya. Betapa kami mengasihi ya Bapa, bersama nyatakan, ku hanya mengasihi, menyenangkan segala perkara, setiap waktu. Sejak ku hidup di bumi sampai di surga, hari ini dan menyenangkanmu, menyenangkanmu, senangkanmu, ya Tuhan, dimanapun ku berada, senangkan Tuhan, menyenangkanmu, menyenangkanmu, senangkan Tuhan, dalam segala perkara, menyenangkanmu. Menyambut kebenaran firman Tuhan, mari kita berdiri bersama Bapak Ibu. Nonton aja ya. Senangkan hati Tuhan lewat perbuatan hidup kita. Ku jaga
Kami naikkan syukur ya Bapa untuk pagi hari ini, di mana kami boleh bersama-sama dalam hadirat Tuhan. Memohon kemudahan Tuhan, kiranya Engkau akan mengurapi hamba Tuhan. Amin. Terima kasih. Dari awal sampai hari ibadah. Amin. Mari Tuhan Roh Kudus lagi tengah-tengah kami. Yes. Mengurapi hamba-hamba bersama demikian dan semuanya terima pelayanan pagi hari ini. Terima Bapa. kasih. Urapilah, Kau bawa kami dalam suasana sukacita memuji Tuhan dan memuliakan nama Tuhan. Kami mau bersorak-sorai, Amin. memuliakan nama-Mu, hancurkan roh-roh kegelapan coba mengganggu ibadah ini. Segala sesuatu yang bukan dari Tuhan, Kau hancurkan dan singkirkan dari tengah-tengah kami, Bapa. Biar kami jemaat Tuhan merasakan hadirat malah hadir dalam ibadah ini, Bapa. Kau pakai hamba-Mu kalau ini yang akan menyampaikan firman Allah untuk urapi dan menjadi berkat buat kami. Kami berdoa untuk jemaat Tuhan yang saat ini sementara dalam perjalanan untuk datang di depan ini, memuliakan nama Tuhan, pimpinlah semuanya, Bapa. Demikian pada pagi hari ini kami serahkan ibadah ini ke dalam tangan Allah, dan kami akan memulaikan ibadah ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.
Kudus, pengampunan dosa, kebangkitan dari dan hidup yang kekal. Lord Jesus.
Firman Tuhan katakan seperti ini kepada kita, camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit, orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Hendaklah kita masing-masing memberi menurut kerelaan hati kita, jangan dengan sedih hati karena paksaan, sebab Allah sungguh memberi, mengasihi orang yang memberi dengan sukacita.
Amin. Haleluya. Terima kasih Bapa, terima kasih Allah kami berada di dalam kerajaan surga. Kami bersyukur, kami berterima kasih kesempatan untuk memuji-Mu, kesempatan untuk memuliakan nama-Mu Bapa. Kami bersyukur bahwa kalau tiba saatnya kami akan memberikan yang terbaik melalui apa yang ada pada kami. Mari Tuhan, berkati setiap tangan-tangan yang memberi dengan sukacita. Biar persembahan kami menjadi dupa yang ada di hadapan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur, kami berdoa. Haleluya. Amin. Siung manisir. sudah ada di tengah-tengah kita untuk memberkati kita. Mari kita siapkan hati kita untuk menyambut kebenaran firman Tuhan. Kau
setulus hati segala dosa kita, sehingga Tuhan Yesus mengampuni kita semua, melayakkan kita untuk menerima kuasa dan lawatan firman Tuhan pada hari ini. Mari kita bersuara bersama, serukan, jangan ragu untuk berseru kepada Tuhan, bersuara untuk mendapatkan belas kasihan Tuhan, dan izinkan Roh Kudus bekerja sepenuhnya di dalam hidup kita, supaya ibadah kita hari ini benar-benar menyenangkan hati Tuhan dan memuaskan jiwa kita. Mari kita berdoa, angkat suara Bapak Ibu, biarlah Tuhan mendengar setiap seru doa kita, penyesalan kita, dan permohonan pengampunan kita. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus, ini kami mengucap syukur untuk kesempatan siang hari ini. Kami telah memuji-Mu. Tiba saatnya kami akan mendengar firman. Tetapi sebelumnya Tuhan, kuduskanlah kami, ampunilah kami bila sepanjang kehidupan kami masih sering kami kecewa pada hati Tuhan, di dalam pikiran kami, di dalam perkataan kami, di dalam apapun yang kami lakukan. Seringkali kami mengecewakan hati Tuhan, seringkali kami menyakiti hati sesama. Ampunilah kami, layakkanlah kami, sebab Engkau adalah Maha Kudus, firman-Mu adalah pribadi-Mu sendiri. Maka Tuhan, layakkanlah kami segenap jemaat-Mu di sini untuk menerima kasih karunia, menerima belas kasihan, dan dipuaskan, dimenangkan, mendapat jawaban dan mendapat kemenangan dari Engkau sendiri. Kami percaya tangan Tuhan bekerja, kami percaya lawatan Tuhan ada, dan kami percaya kami semua sudah diampuni, kami semua sudah dilayakkan, dan kami semua sudah dimenangkan. Kami bersyukur untuk semua itu. Haleluya, haleluya, haleluya. Setelah ini kita akan berdoa syafaat. Kita akan menaikkan pokok-pokok doa untuk bangsa dan negara kita, untuk presiden beserta jajaran pemerintah yang ada, untuk Kota Malang tempat kita berdiam, untuk wali kota dan jajarannya, untuk gereja-gereja, hamba-hamba Tuhan, dan penginjilan-penginjilan dimanapun. Dan kita berdoa bagi gereja kita GBP PSLI beserta cabang-cabangnya, supaya segala program yang sudah dibentuk dan disusun untuk tahun ini boleh dipimpin Tuhan dan berjalan menurut kehendak Tuhan. Berdoa bagi gembala sidang, bagi hamba-hamba Tuhan yang terlibat pelayanan, bagi para pengurus gereja yang baru, dan bagi saudara-saudara kita seiman yang sedang sakit, yang sedang di dalam pergumulan. Mari angkat suara kita, mari kita berdoa syafaat, mari kita naikkan permohonan kita, sehingga belas kasihan Tuhan benar-benar melawat setiap doa kita. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur bagi bangsa dan negara Indonesia. Engkau mengasihi bangsa Indonesia, Engkau punya rencana yang indah bagi bangsa dan negara kami. Tuhan, jadikanlah kami umat-Mu berkat bagi bangsa kami, kuatkanlah bangsa kami, lindungilah bangsa kami dari yang jahat, tutup bungkus bangsa kami dengan kuat kuasa-Mu, dan jadikanlah kami bangsa yang dikasihi Tuhan, bangsa yang kuat, bangsa yang berkemenangan di dalam Engkau. Tuhan Yesus, kami berdoa bagi Bapak Presiden beserta jajaran pemerintahan yang ada. Engkau yang memilih mereka, Engkau yang akan bekerja di dalam pemerintahan bangsa Indonesia. Hikmat Tuhan, roh takut akan Tuhan, kekuatan dan perlindungan Tuhan ada bagi mereka, dan biarlah mereka berjalan seperti yang Engkau kehendaki. Berdoa bagi Kota Malang tempat kami berdiam. Tuhan, Engkau sendiri yang akan melindungi Kota Malang dengan kasih setia-Mu. Kasih-Mu tak pernah meninggalkan Kota Malang, terutama bagi gereja-gereja di Kota Malang. Semua aman dalam tangan Tuhan, menjadi saluran berkat-Mu dan memuliakan nama-Mu. Berkati wali kota beserta jajarannya, dimanapun mereka bertugas, apapun yang mereka rencanakan dan lakukan, mereka melakukan di dalam takut akan Tuhan, di dalam hikmat Tuhan, dan di dalam kasih Tuhan. Engkau membuat semua berhasil dan membawa kebaikan bagi seluruh warga Kota Malang. Bapak, kami juga berdoa bagi gereja-gereja, hamba-hamba Tuhan, dan penginjilan yang ada di seluruh dunia. Tuhan,
tantangan bukan semakin mudah, cobaan bukan semakin ringan, tetapi tangan Tuhan akan menjadi pembela kami. Engkau akan menguduskan gereja, Engkau akan memakai gereja, para hamba-hamba, para misionaris untuk menjadi berkat. Injil tidak dapat dibendung, Injil akan menyentuh setiap hati, Injil akan membawa keselamatan bagi seluruh dunia. Bapak, kami berdoa untuk GBPS Elim, tempat kami berjemaat. Berkati GBPS Elim, berkati cabang-cabangnya dengan segala program yang sudah kami susun. Biarlah semua kami taruhkan di bawah kami Tuhan, untuk hormat kemuliaan Tuhan, seturut kehendak Tuhan, dan membawa sukacita bagi Tuhan, menjadi berkat bagi kami semua. Tuhan campur tangan sepenuhnya. Bapak, kami berdoa untuk gembala, hamba-hamba Tuhan dan pengurus gereja yang baru. Tuhan, hikmat-Mu kami perlu, kekuatan-Mu kami perlu, cinta-Mu kami perlu, supaya kami selalu setia, sebab Engkau sudah setia. Pakai kami, penuhi kami dengan Roh Kudus, urapi kami dengan urapan baru. Jadikanlah hidup kami saksi, saluran berkat untuk memuliakan nama Tuhan. Berilah kesehatan, kekuatan bagi Bapak Ibu Gembala kami di usia lanjutnya, tetap dipakai Tuhan untuk hormat kemuliaan Tuhan. Segala kebutuhannya Tuhan yang mencukupi. Tuhan Yesus, kami juga berdoa bagi saudara-saudara seiman yang saat ini sedang sakit, apapun yang mereka derita, apapun yang menjadi keluhan mereka, apapun yang menjadi pergumulan mereka, di dalam nama Tuhan Yesus, kuasa Tuhan akan bekerja, lawatan Tuhan bekerja. Engkau akan menolong mereka, Engkau akan menguatkan, bahkan menyembuhkan mereka. Mujizat Tuhan terjadi di tengah jemaatmu saat ini. Apapun pergumulan yang kami hadapi, Tuhan sanggup menolong. Apapun kesulitan kami, apapun kekurangan kami, tangan Tuhan tak pernah berhenti memelihara kami. Kami mengucap syukur untuk kesempatan ini, untuk doa siapa ini. Kiranya doa kami yang penuh kelemahan ini berkenan dan membawa berkat bagi kami semua untuk kemuliaan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Silakan duduk. Sebelumnya saya akan menyampaikan himbauan gembala dengan sehubungan semakin maraknya penyebaran super flu. Tadi pagi saat kita datang, kita menerima masker. Mungkin memang tidak seketat di prosedur COVID, tetapi super flu itu bukan sesuatu yang bisa kita sepelekan, khususnya bagi jemaat yang berusia lanjut atau jemaat yang sedang tidak enak badan. Dihimbau oleh Bapak Gembala untuk memakai masker demi keamanan dan kebaikan kita bersama, sehingga kita dapat mengikuti ibadah dengan baik dan kita mendapat berkat dari ibadah. Dihimbau juga bukan hanya di saat kita beribadah, di luar saat Bapak Ibu berkerumun, ada di dalam satu kumpulan, sebaiknya kita memakai masker sehingga kita dapat mencegah sakit dan kita selalu sehat. Mencegah lebih baik daripada mengobati, dan ini disampaikan oleh Bapak Gembala supaya kita semua aman dan untuk kebaikan kita bersama. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kepada hamba-Nya yang akan menyampaikan firman, kami persilakan Bapak Ibu. Haleluya. Shalom semuanya. Ya, saya ucapkan selamat Natal, walaupun belum terlambat ya, selamat tahun baru juga. Dan kita percaya di tahun ini lebih cinta Tuhan Yesus, lebih mengasihi Tuhan, lebih setia. Karena tidak lama lagi Tuhan kita akan datang, jangan sampai ketinggalan satu pun ya. Saya juga minta maaf karena kemarin juga diundang untuk ibadah Natal di sini bersama Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf sekali karena saya juga pelayanan di tempat lain. Ya, bersyukur kita sehat selalu. Bersyukur apapun yang terjadi kita tetap memiliki Tuhan Yesus. Haleluya. Baik, kita akan lihat di dalam Matius 28 ayat yang ke-20. Saya akan bacakan. Ini bukan sesuatu yang baru, tetapi menjadi satu kekuatan bagi kita di dalam kita mengikut Tuhan sampai akhir hidup kita. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah
telah kuperintahkan kepadamu. Perhatikan yang saya warnai kuning. Dan ketahuilah, aku, Tuhan Yesus, menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Katakan amin. Haleluya. Ketika saya baca ini, ayat ini berbicara, ketahuilah Tuhan Yesus menyertai jemaat GPPS Elim Malang senantiasa sampai akhir zaman. Dan temanya memang penyertaan Tuhan dalam tugas-tugas kita. Ini tema yang saya dapatkan dari Bapak dan Ibu Gembala kita. Kita akan lihat apa artinya disertai Tuhan. Apa arti? Walaupun kita sudah sering membicarakan, kita sudah sering ngomong tentang penyertaan Tuhan, tapi kita akan kupas sedikit. Karena saya rindu jangan sampai seorang pun tidak disertai Tuhan. Karena inilah yang utama dalam kehidupan kekristenan kita. Ketika saya renungkan disertai Tuhan, itu menjadi dua makna. Bukan sekedar Tuhan bersama kita, yang ini yang kita sudah tahu, tapi satu hal yang pasti, Tuhan berkenan atas kita. Jadi ketika Tuhan mengatakan Dia Immanuel, Tuhan yang beserta kita, maka bukan saja Dia bersama kita, tetapi Dia juga berkenan atas hidup kita. Kami ini dulu supaya kita lebih lagi mengerti ke dalamnya. Kenapa? Ketika saya periksa dalam firman Tuhan, dalam Bible Alkitab kita, ada satu peristiwa yang seakan-akan Tuhan bersama umatnya, tapi Tuhan tidak berkenan atas umatnya. Saya ulangi lagi. Seakan-akan Tuhan bersama umatnya, tetapi Tuhan tidak berkenan atas hidup umatnya. Kita akan lihat di dalam Keluaran 3:2. Aku akan mengutus seorang malaikat berjalan di depanmu dan akan menghalau orang Kanaan, orang Amori, orang Het, orang Feris, orang Hev, dan orang Yebus, yakni ke suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madu. Sampai situ dulu. Perhatikan, Tuhan berbicara kepada Musa, dan kita percaya Tuhan berbicara kepada bangsa Israel. Aku akan mengutus seorang malaikat yang akan berjalan di depanmu dan akan menghalau musuh-musuhmu. Jadi Tuhan berjanji dan Tuhan menggenapi. Tuhan akan mengutus malaikatnya berjalan di depan bangsa Israel. Tampaknya ini penyertaan Tuhan. Tapi kalau kita baca selanjutnya, sebenarnya seakan-akan disertai Tuhan. Tidak, kita akan baca selanjutnya. Ayat 3. Sebab aku Tuhan tidak akan berjalan di tengah-tengahmu. Karena engkau ini bangsa yang tegak tengkuk, supaya aku jangan membinasakan engkau di jalan. Lebih paham? Tuhan berkata kepada bangsa Israel, aku akan mengutus malaikatku untuk menyertai engkau berjalan di depanmu. Dan dia akan menghancurkan segala musuh-musuhmu, menghancurkan segala penghalang dalam hidupmu, sampai kau masuk dalam negeri perjanjian yang berlimpah-limpah susu dan madu. Tetapi perhatikan, aku sendiri tidak akan berjalan di tengah-tengahmu. Pahami ini betul? Bahwa ini dikatakan bahwa Tuhan utus malaikatnya. Kita boleh berkatakan Tuhan seakan-akan menyertai umatnya, tetapi Tuhan sendiri tidak janji itu. Kenapa? Hati Tuhan murka saat itu. Karena bangsa Israel bangsa yang tegak tengkuk. Karena murkanya. Tetapi Tuhan juga terikat janjinya akan membawa bangsa Israel umatnya masuk ke negeri perjanjian. Maka yang dia utus malaikatnya saja, tapi Tuhan sendiri tidak berjalan bersama mereka. Artinya apa? Artinya seakan-akan Tuhan bersama mereka karena ada malaikat Tuhan. Karena ada penghalang yang akan dihancurkan Tuhan. Tetapi Tuhan sendiri tidak bersama mereka. Kalau kita baca ajarannya, mereka mendengar ancaman Tuhan sangat mengerikan. Akhirnya Musa mohon belas kasihan Tuhan, jika engkau sendiri tidak berjalan bersama aku, jangan suruh bangsa ini berangkat. Dari sini kita tahu betapa pentingnya penyertaan Tuhan bagi umatnya.
Bukan sekedar Tuhan bersama kita, tetapi lebih daripada itu Tuhan berkenan atas hidup kita. Penyertaan Tuhan segalanya bagiku, hadirmu di hidupku, terutama bagiku. Saat ini setiap Jumat GBPS di sini, hadirnya Tuhan dalam hidupmu, hadirnya Tuhan dalam hidupku menjadi satu hal yang sangat terkenal. Jadi bukti disertai Tuhan itu apa? Jangan berpikir bukti disertai Tuhan itu keberhasilan. Bukti disertai Tuhan bukanlah keberhasilan. Bukan itu. Tanpa disertai Tuhan, seseorang bisa berhasil. Tanpa memiliki Yesus, seseorang bisa berhasil secara materi. Ada orang-orang yang berlimpah, orang-orang kaya tidak kenal Tuhan. Bahkan kalau kita berbicara soal pelayanan, kalau ada gereja yang berhasil membangun gedungnya beberapa tingkat, jemaahnya begitu banyak, mungkin kita bisa mengatakan berhasil pelayanan. Belum tentu. Karena ukuran disertai Tuhan bukan keberhasilan seperti itu. Perhatikan tadi, Tuhan berkata apa? Aku akan menghancurkan, menghalau musuh-musuh sampai kau masuk ke tanah perjanjian. Ini kan berarti keberhasilan orang Israel. Tetapi aku sendiri tidak bersama engkau. Artinya, kalau ini terjadi, ini memang tidak terjadi artinya karena belas kasihan Tuhan kepada doa Musa. Artinya, kita sebagai umatnya bisa mengalami keberhasilan, tapi tanpa penyertaan Tuhan. Ini cukup mengerikan sekali. Jadi kita sekarang berpikir, jangan sampai keberhasilan hidup kita, hidup di dalam pekerjaan, di dalam bisnis, di dalam keluarga, bahkan hidup dalam keberhasilan pelayanan menjadi ukuran disertai Tuhan. Bukan itu, nanti tak akan lihat. Yang kedua, bukti sertai Tuhan bukanlah tidak punya masalah. Oh, dia disertai Tuhan karena tidak punya masalah. Siapa yang ngomong ya? Kalau saya lihat di dalam Alkitab, justru orang-orang yang disertai Tuhan punya masalah bertubi-tubi. Dari masalah satu selesai, ketemu masalah berikutnya. Masalah berikutnya selesai, ketemu masalah berikutnya, seterusnya. Pemasir mengatakan kemalangan orang benar itu banyak. Nggak sedikit loh. Ada yang mengaku orang benar, yang dibenarkan Tuhan Yesus. Kemalanganmu banyak, kemalanganmu banyak kan gitu. Tetapi Tuhan lepaskan dari itu semua. Jadi jangan takut jadi orang benar. Bukti sertai Tuhan bukanlah tidak punya masalah. Kita ingatkan Yusuf, anak dari Yakub dengan Rahel. Yusuf ini disertai Tuhan, tetapi dia menghadapi masalah demi masalah dalam hidupnya. Sudah dibenci oleh saudara-saudaranya, dimasukkan ke sumur, dijual ke saudara Mesir, jadi budak, difitnah oleh istri Potifar, masuk penjara. Ini Yusuf yang disertai Tuhan, yang punya masalah demi masalah dan seterusnya masalah, sampai dia masuk dalam rencana Tuhan yang indah. Jadi bukti sertai Tuhan bukanlah tidak punya masalah, justru banyak masalah. Saudara ingin masalah? Nah, mikir sekarang. Nggak usah ingin, ada pasti. Masalah itu nggak usah diminta datang sendiri. Entah masalah penyakit, entah masalah apapun juga. Dan di gereja dan setiap pelayanan selalu ada masalah. Saya dari kecil melayani Tuhan, karena dari keluarga hamba Tuhan, remaja, pemuda, dewasa hingga saat ini pelayanan kemana-mana, dan saya tidak menemui satu gereja pun yang bebas masalah. Hamba Tuhan, pelayan Tuhan yang bebas masalah tidak ada. Kayak oleh api-api, yang di depan bersuka-cita lah. Tapi kalau kita ngomong sharing, masalahnya itu gede-gede ya. Tapi kita punya Tuhan yang hebat, yang masalah, yang punya kuasa lebih hebat, lebih besar dari masalah kita. Yesusku besar, Dia mengatasi semua masalah. Kan gitu. Jadi jangan takut punya masalah, bersyukurlah. Kenapa? Bukti sertai Tuhan bukanlah tidak punya masalah, justru banyak masalah. Kalau ada masalah di tempat ini,
atau tempat lain, jangan mundur dari Tuhan. Itu proses, dan proses harus kita jalani. Kalau tidak mau dijalani, seperti seseorang yang ujian, yang skripsi mendapatkan gelar sarjana, waduh sulit Tuhan, wes motong aja, ya gak jadi sarjana. Jadinya Yusuf lagi motong dengan jalan ketika difitnah istri Potifar, ngamuk-ngamuk, keluar dari jalurnya Tuhan, dari proses Tuhan, yang gak jadi raja muda. Kan demikian. Lalu bukti disertai Tuhan itu apa? Ketika saya renungkan disertai Tuhan yang pertama, yang jelas ada hubungan karib dengan Tuhan, komunikatif dengan Tuhan. Artinya, kalau kita mengaku disertai Tuhan, selalu ada hubungan dengan Tuhan, pribadi pas pribadi dengan Tuhan. Namanya hubungan karib, komunikatif, bukan sekedar kita berdoa kepada Tuhan, tapi kita dengar apa kata Tuhan. Dua arah. Saya selalu belajar, bukan sekedar berdoa, tapi saya dengar apa yang Tuhan mau. Bukan sekedar Tuhan dengarkan doaku, Tuhan dengarkan doaku, dengarkan seruanku. Betul Tuhan dengarkan. Tapi masalahnya apakah kita mendengar suara Tuhan? Harus komunikatif. Orang yang disertai Tuhan selalu ada hubungan intim dengan Tuhan, selalu ada komunikasi dua arah. Kalau hari ini ada jemaat yang belum pernah dengar suara Tuhan, hati-hati, patut tanya ya. Sekarang disertai Tuhan, hidupnya bersama Tuhan, Immanuel, selalu ada komunikasi dua arah. Kita berdoa dan kita dengar suara Tuhan. Kita berdoa, kita dengar suara Tuhan. Seperti pasangan suami istri, kan dia bersama-sama. Gak mungkin suaminya tok yang ngomong, tapi istrinya juga ngomong. Begitu. Kalau hari ini ada jemaat yang belum doa pagi bertobat, doa pagi ya. Kalau jauh yang mungkin doa pagi terima, kalau sini mungkin ada doa pagi silakan. Saya seorang pembahas sedang tidak, jemaat ngomong saya dengar, bapakmu ini gak pintar khotbah. Betul ya. Waktu dia dulu suka angkat di Surabaya, zamannya tahun 54 gitu. Gak pintar khotbah. Tapi bapakmu pintar berdoa. Wah ini yang makan saya. Dia bisa berjam-jam berlutut. Dan itu pada saat saya dapatkan dari ayah saya. Tadi di setiap jemaat GBPSL ini ada jemaat yang suka berdoa. Doa itu kekuatan itu. Ada hubungan komunikasi disertai Tuhan itu seperti itu. Yang kedua, ketika kita disertai Tuhan, pasti, saya boleh katakan pasti, bukan saya yang katakan Alkitab, tidak ada lagi ketakutan dan kekhawatiran dalam hidup umatnya. Enggak kalau meneh rasanya wedi. Tidak ada lagi rasa cemas, tidak ada lagi rasa khawatir, gelisah, tidak ada lagi. Kenapa? Disertai Tuhan. Seandainya Bapak Presiden Prabowo menyertai kita kemana kita pergi, ada yang khawatir akan makanan? Ada khawatir akan minuman? Atau ada yang khawatir aku nanti nginep di mana? Ada? Atau kalau kita berjalan dengan preman yang ganas-ganas, tapi kalau Pak Presiden Prabowo menyertai kita, ada yang takut? Kok ada yang takut teman-teman? Ya. Jadi saya ingin katakan, kalau ada orang Kristen yang hidupnya dipenuhi ketakutan, hidupnya dipenuhi kecemasan dan kekhawatiran, patut ditanya, apakah dia merasa seperti Tuhan atau tidak? Pasti tidak. Orang yang merasa disertai Tuhan dan percaya hidupnya disertai Tuhan pasti mengalami sukacita setiap saat. Makanya Paulus katakan bersukacitalah kamu senantiasa dalam Tuhan. Sekalipun katakan bersukacitalah, artinya apa? Karena Paulus mengalami disertai Tuhan. Ketika dia di penjara disertai Tuhan. Ketika dia mengalami kapal karam disertai Tuhan. Dan disertai Tuhan. Jika dia tetap bersukacita dalam segala keadaannya. Ojo di mana? Ojo khawatir mana? Tuhan Immanuel menyertai kita semua. Ulangan 31:8. Sebab Tuhan dia sendiri akan berjalan di depanmu, dia sendiri akan menyertai engkau, dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Perhatikan, janganlah takut dan janganlah patah hati.
anak muda yang sekarang patah hati, putus cinta. Kita melihat hanya sedikit anak muda yang belum menikah ini. Kita juga pernah mengalami patah hati dulu ya. Jarang-jarang orang anak patah hati. Kalau sudah patah hati, dunia itu gelap semua. Yang semula berbunga-bunga bunganya jadi kering kabeh. Makan nggak mau, ini nggak mau. Tapi kalau Tuhan menyertai kita, jodohmu mungkin putus hari ini. Tapi pada Tuhan jadikan jodoh yang lebih baik. Yang aminkan kok, yang tua-tua aja sudah menikah. Anak muda, aja takut kalau patah hati. Ya memang bukan jodohmu. Tuhan menyediakan jodoh yang terbaik. Jangan takut dan jangan patah hati karena Tuhan menyertai engkau. Bagaimana caranya supaya kita disertai Tuhan? Ya apa sih caranya kita disertai Tuhan? Kemana-mana Tuhan bersama kita. Kembali ke ayat tadi. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan telah aku menyertai kamu senantiasa sampai pada akhir zaman. Artinya apa? Sebelum kita sertai Tuhan, kita baca sebelumnya, ternyata harus menjalankan misinya Tuhan. Jadi saya ulangi, kalau kita mau disertai Tuhan, Tuhan katakan pergi, jadikanlah semua bangsa muridku, baptislah dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu. Baru Tuhan berkata, aku menyertai engkau. Lupa, saya bukan pendeta, bukan hamba Tuhan. Siapa bilang ayat ini itu hamba Tuhan? Ayat ini untuk semua orang yang mengaku murid Tuhan Yesus. Tuhan berkata apa? Pergilah dan menghasilkan buah yang tetap. Jadi bagi kita yang bukan pendeta, bukan hamba Tuhan, ayat ini tetap berlaku. Kenapa? Perhatikan apa yang ditulis dalam 2 Korintus 32. 2 Korintus 3 ayat 2 sampai 3a. Kamu adalah surat ujian kami yang tertulis dalam hati kami dan yang dikenal dan yang dapat dibaca oleh semua orang. Karena telah ternyata bahwa kamu adalah surat Kristus yang ditulis oleh pelayan kami. Ternyata setiap pribadi yang mengaku pribadinya orang Kristen, orang percaya dalam Tuhan Yesus adalah suratan terbuka. Kita ini datang sebagai kertas-kertas yang siap ditulis. Tiap minggu ada Bapak Gembala, ada Ibu Gembala, ada pelayanan Tuhan yang lain yang menulis di hati kita. Kalau ini Paulus yang menuliskan di hati mereka. Ditulis surat itu, bukan surat yang tertutup. Setelah kita keluar, surat itu dibaca oleh orang lain. Kalau kita menjadi suratan terbuka di hadapan Tuhan dan dibaca oleh orang lain, hati-hati pada pikiran, perkataan dan perbuatan kita. Kalau kita rindu Tuhan menyertai kita, misi Tuhan harus dijalankan menjadi berkat bagi banyak orang, menjadi terang bagi banyak orang. Hati-hati dalam pembicaraan kita, atau sekarang di musimnya, hati-hati dalam tulisan kita di WA, di IG atau di mana, jangan sampai ada kata-kata umpatan. Kalau ada grup yang lain, anggota lain ngomong yang tidak karuan, biarkan saja. Dan bagi orang Kristen, hati-hati dalam menulis di media sosial. Jangan ada kata-kata yang penuh kutukan, walaupun bercanda, yang penuh hujatan, yang tidak baik. Kenapa? Karena kita dipanggil untuk memberkati. Jadi berikan kata-kata yang penuh berkat. Kalau kita menjadi suratan terbuka, mereka akan melihat dan kita menjalankan misi Tuhan. Misinya apa? Keselamatan bagi bangsa-bangsa. Kalau ini terjadi, ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang diperintahkan kepadamu. Kita mengajar mereka melalui teladan hidup kita masing-masing. Di meja setiap pelayanan ada para hamba Tuhan, ada para mereka melayani aktif di musik, WL Singers, Tamborin. Biar mereka juga menjadi berkat. Saya beberapa kali di beberapa gereja cukup besar yang ada, kita punya SOT ya, sosok apa itu yang nari-nari buahnya. Itu mereka juga punya targetnya baik-baik, tetapi di dalamnya ada tukaran. Apa tukaran?
sekalian, ada bergurupan. Ini gak pelayanan. Sedih rasanya. Ucapannya di dalam itu rohani, di luar rohani. Jadi ada cacian. Sendeburonya itu enggak rohani belas. Tuhan tidak ingin seperti ini, Bapak Ibu. Kalau kita dipanggil untuk jadi terang, jadilah terang sesuai dengan Tuhan. Dalam setiap pelayanan, tetaplah berdiri di atas firman Tuhan. Kalau kita menjadi berkat bagi banyak orang, menjadi terang di mana kita berada, baik di dalam gereja maupun di luar gereja, penyertaan Tuhan sempurna atas kita. Jangan kembali ke pemain musik. Kesimpulannya seperti ini. Dalam setiap tugas dan pekerjaan kita, jadilah surat Kristus yang terbuka oleh pikiran, perkataan, perbuatan kita, dan rasakan hubungan yang intim, yang akrab dengan Tuhan, yang memberikan kita ketenangan dalam menghadapi apapun. Jadi penyertaan Tuhan kita rasakan, kita intim dengan Tuhan, dan kita mengalami masalah, respon kita tenang, respon kita tidak takut, tidak gentar, tetapi bersyukur dan memproses kita. Saya rindu setiap kita, jemaat atau pelayan Tuhan, siapapun juga, jalin hubungan intim, tetap hubungan intim dengan Tuhan, karena tidak ada hal yang lain. Kejarlah perkenanan Tuhan. Tahun ini kita tidak tahu apakah kita bisa melewati tahun ini masih hidup atau tidak. Tapi demikian, kita antri di sini. Kalau saya tanya beberapa jemaat, ada yang mau antri pertama? Tidak ada yang angkat. Saya sendiri angkat tangan, saya mau antri pertama. Betul ini. Kenapa? Hidup bagiku Kristus, mati utuh. Lo untung loh, kok nggak mau ya? Di beberapa gereja saya tanya, siapa mau antri itu? Dipanggil Tuhan, menang nih mikir. Saat juga, saya antri dulu nggak apa-apa. Betul nggak apa? Kenapa? Sudah punya Yesus, nggak usah khawatir. Amin Tuhan. Haleluya Tuhan. Terima kasih Bapak, terbaik, bersungguh baik. Sampai detik ini ku sampai detik
berhubungan karib dengan Engkau, berkomunikatif senantiasa dengan Engkau. Bukan saja kami berdoa senantiasa, tapi juga kami siap dengar suara-Mu. Dan kami tahu ya Tuhan, ketika Engkau menyertai kami, tidak ada rasa takut lagi dalam hidup kami, tidak ada rasa khawatir lagi dalam hidup kami, baik dalam keseharian kami maupun dalam setiap pelayanan demi pelayanan yang kami lakukan. Dalam setiap tugas-tugas kami, Engkau menyertai kami. Terima kasih Bapa. Beri kami kekuatan jika melihat penyertaan Tuhan dalam setiap apapun yang kami alami, karena penyertaan sempurna hari ini. Berkat melimpah atas seluruh jemaat yang hadir, dan khususnya Bapak Pemimpin tempat ini, khususnya Gembala kami yang kasih Pak Pendeta Paulus beserta ibu dan anak menantu cucu, melimpah berkat-Mu atas hamba-Mu ini. Penyertaan sempurna, kesehatan Tuhan berikan, kekuatan kita berlimpah-limpah. Terima kasih Bapak. Juga para pelayan Tuhan, worship leaders, singers, para pemain musik, tamborin, pelayan, dan semua jaringan pelayanan apapun juga multimedia. Soalnya Engkau memakai mereka dengan luar biasa. Berikan mereka kesatuan hati dalam setiap pelayanan, dalam setiap tugas-tugas mereka tempat ini. Karena mereka menjalankan misi Tuhan. Dan ketika mereka menjalankan misi-Mu, penyertaan-Mu nyata atas mereka. Dalam apapun yang mereka kerjakan, Tuhan jadikan berhasil. Bahkan seluruh jemaat Tuhan yang hadir saat ini, kami percaya tidak secara kebetulan kami berjemaat di tempat ini. Nama Tuhan dipermuliakan oleh apa yang kami lakukan. Di dalam kami memuliakan Engkau. Terima kasih Bapa. Hamba-Mu sudah berhenti berbicara, Roh Kudus memeterkan dalam hati kami. Kami jadi suratan terbuka di tekanan masyarakat yang berbenah Engkau. Dan banyak orang melihat kekuatan yang baik, dan mereka memuliakan Tuhan dan dimenangkan bagi Kristus Tuhan. Terima kasih Bapa, pujian dan hormat bagi Engkau. Demi nama Tuhan kami Yesus Kristus, kekuatan pengharapan kami sudah menerima berkat firman Tuhan. Haleluya, haleluya, amin. Berkati. Ya, jemaat silakan duduk. Terima kasih banyak untuk Bapak Evangelis Dr. Sucipto yang sudah menjadi keberkatan bagi kami keluarga GBPS pada kesempatan ini. Karena beliau masih pelayanan, makanya saya sudah dibisikan sama Bapak Gembala. Kita akan memberikan ucapan terima kasih. Dengan hormat Bapak Gembala, naik ke atas. Iya, kita berikan dulu kemuliaan untuk doa. Sekali lagi kami keluarga besar GBPS sekali mengucapkan terima kasih banyak untuk Bapak Pendeta atau Evangelis Dr. Puspito yang sudah menjadi keberkatan bagi kami semua. Bapak Ibu, kami akan meresponi akan firman Tuhan yang tadi dengan memberikan persembahan yang kedua. Berbahagialah orang yang memberi daripada menerima. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami diberkati oleh kebenaran firman-Mu bahwa Tuhan senantiasa bersama kami dan kami boleh hidup di dalam Tuhan dan Tuhan di dalam kami. Saat ini Tuhan, kami mau memberikan korban syukur kami karena Tuhan sudah begitu mengasihi kami. Berkati setiap tangan-tangan kami Tuhan. Biarlah segala sesuatu yang kami berikan boleh untuk pekerjaan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Yesus,
serta laporan keuangan gereja sebagai bentuk transparansi dan partisipasi kita bersama dalam pelayanan. Mari kita perhatikan informasi selengkapnya. Hadirilah ibadah raya setiap hari Minggu pukul 9 pagi dengan pengawalan pukul 8.45. Tuhan Yesus memberkati. Minggu ini ada yang spesial di ibadah remaja. Penasaran? Makanya jangan sampai absen. Langsung aja meluncur ke ruang serbaguna jam 7 pagi setiap minggunya loh. Kita bakal bahas tentang yang seru-seru deh pokoknya. Don't miss it and stay blessed. Sebelum dunia bising dan sebelum kesibukan meminta perhatian Anda, mari temukan ketenangan di hadiratnya. Bergabunglah dalam persekutuan doa pagi setiap Senin sampai Sabtu pukul 5 pagi. Tuhan Yesus memberkati. Hadirilah persekutuan doa puasa setiap hari Selasa pukul 4 sore. Tuhan Yesus memberkati. Di balik setiap keluarga yang kuat, ada wanita yang selalu mengandalkan Tuhan. Shalom ibu dan saudari yang terkasih. Mari bergabung dalam persekutuan Komisi Perempuan setiap hari Kamis pukul 4:30 sore. Tuhan Yesus memberkati. Hadirilah persekutuan doa malam setiap hari Kamis pukul 6:30 malam. Tuhan Yesus memberkati. Setiap kita diberikan karunia yang berbeda, namun untuk satu maksud yang mulia. Tuhan tidak mencari mereka yang memiliki segalanya, namun Ia mencari hati yang bersedia untuk dituntut. Inilah saatnya Anda mengambil bagian dalam pelayanan di GBPSL, baik itu musik, multimedia, songman, WL, singer, dan dancer. Daftarkan diri Anda melalui Ibu Siti dengan nomor 0857 4674 6289. Mari melayani bersama. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Berikut akan kami laporkan keuangan renovasi gereja. Untuk pengeluaran renovasi gereja yaitu sebesar Rp288.750.630. Untuk dana yang sudah dibayar sampai tanggal 6 Januari 2026 yaitu sebesar Rp288.500.000. Dan untuk kekurangan dana yaitu sebesar Rp60.250.630. Terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah mendukung dalam doa dan dana. Mohon terus dukung dalam doa dan dana. Tuhan Yesus memberkati. Demikian News dalam minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Ya, puji Tuhan. Saatnya semua pengurus gereja yang baru yang akan ditabis oleh Bapak Gembala, silakan maju ke depan dan dengan hormat saya persilakan Bapak Gembala. Ya, puji Tuhan, shalom Bapak Ibu. Ini tiba saatnya kita akan sama-sama meneguhkan dan mendoakan para pengurus baru yang sudah dibentuk periode 2026 dan 2027. Nah, untuk itu saya mengundang Diaken 1 maju ke depan, yaitu Ibu Esther Yoni. Beliau menangani
generasi penerus Komisi Sekolah Minggu dan Komisi Pemuda dan Komisi Remaja, ya. Dan juga mengundang semua koordinatornya dan pengurusnya boleh maju bersama-sama, dan juga pembinanya juga, ya. Silakan maju. Kemudian mengundang dia kedua yaitu Bapak Pemutik Yong. Beliau adalah yang menangani generasi teladan, yaitu komisi laki-laki dan komisi perempuan. Ya, jadi mohon juga koordinatornya dan pengurusnya bisa ikut maju ke depan. Kemudian diakan 3 yaitu diakan praise and worship, pemuji dan penyembah, yaitu Bapak Ganjar. Mohon bisa maju juga, masuk koordinatornya maju ke depan. Ya, ada 8 koordinator musik, multimedia, koordinator sound, koordinator komisi, ya, koordinator manajemen dan pengembangan kerohanian, dan 8 koordinator bisa maju. Dan kemudian koordinator diakan yang keempat yaitu diakan koinonia atau diakan JDM, yaitu Ibu Aminenser. Mohon juga bisa maju langsung 4 koordinatornya, yaitu Ketua JDM Trivena, Ketua JDM Esther, Ketua JDM LT, dan Ketua JDM Deborah, yang sudah ada itu. Kemudian diakan yang kelima yaitu diakan kerohanian, yaitu Ibu Mini, ya. Mohon juga maju, koordinatornya langsung maju. Koordinator doa yaitu Ibu Yohan, lalu koordinator sosial kita ya, koordinator sosial Ibu Lina maju, dan sekaligus koordinator Martoria, dan koordinator kedukaan itu Bapak Muciono sudah maju. Kemudian yang terakhir diakan 6 yaitu diakan humas yang membawa, yaitu di bawah naungan Bapak HR Christian. Mohon maju, langsung juga dengan koordinatornya bisa juga ikut maju, yaitu koordinator hukum dan perizinan yaitu Bapak Bambang, lalu juga koordinator pemeliharaan kekuatan gereja Bapak Petrus. Nah, Bapak Ibu, ini adalah pengurus yang baru yang sudah dibentuk, yang akan mendampingi Bapak Gembala untuk melayani pekerjaan Tuhan di GBPSL ini periode 2026 dan 2027. Kita akan sama-sama mendoakan hamba-hambanya. Nah, sekretaris gereja dan bendahara gereja, maaf saya lupa. Sekretaris gereja yaitu Saudari Elsa bersama dengan koordinatornya, ya, yaitu Ibu Linda sebagai koordinator aset kolektan, lalu Saudari Bunga sebagai koordinator warta jemaat, lalu bendahara gereja, bendahara pusat yaitu Ibu Melinda atau Ibu Kipling. Baik, kita sama-sama berdoa. Saya dipercaya untuk menjadi wakil gembala, walaupun mungkin jauh dari kemampuan, tapi mohon dukungan Bapak Ibu, doa Bapak Ibu kiranya kita semua boleh sama-sama bersatu untuk memajukan pekerjaan Tuhan di gereja Indonesia. Dan itu saya mohon Bapak Gembala untuk bisa menyampaikan, dan mungkin kemudian nanti para pengurus bisa menghadap ke sini, Bapak Gembala dan atas Gembala akan mendoakan kita semua. Dan jemaat itu boleh pakai berdiri, kita bisa tumpang tangan kepada para pengurus yang baru. Yang puji Tuhan, pada hari ini kita akan melaksanakan pelantikan untuk pengurus gereja. Pelantikan pengurus gereja GBPSL. Pada hari ini, hari Minggu tanggal 14 Januari 26, dilaksanakan pelantikan terhadap pengurus gereja GBPSL oleh
kepala sidang, yaitu para diakon dan koordinator layanan yang telah berkomitmen untuk melaksanakan tugasnya dalam masa bakti layanan 14 Januari 26 sampai 14 Januari 27. Kiranya Tuhan Gembala akan memakai dan mengurapi dengan kekuatan Roh Kudus dan menjadi berkat bagi jiwa-jiwa yang dilayani. Maka saya selaku kepala sidang akan melaksanakan pelantikan ini dengan disaksikan seluruh jemaat ini. Maka pada saat ini saya akan berdoa melaksanakan pelantikan ini. Mari kita berdoa. Bapak Ibu doakanlah untuk beliau-beliau yang dipilih dan dipakai Tuhan supaya ada di dalam pengalaman Tuhan, sehingga pekerjaan Tuhan di sini bisa berjalan baik lancar untuk kemajuan daripada gereja kita ini. Begitu, mari kita berdoa. Hamba melantik pengurus gereja dan semuanya, baik diakon, koordinator layanan, sesuai dengan komitmen yang ada. Hamba serahkan semuanya di tangan Allah. Kiranya Tuhan Roh Kudus akan mengurapi para hamba-hamba yang Bapak, bahwa semuanya berada di dalam suasana kebersamaan, kesatuan untuk kami berkenan melayani dan membela pekerjaan Tuhan sesuai dengan talenta tugas dan apapun yang komitmen bagi kami mau melakukan gereja supaya di tahun 2020 akan mungkin berkembang banyak jiwa yang bertobat dan dimenangkan untuk gereja ini. Tuhan semuanya hamba lantik dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kiranya Tuhan memimpin dan berkati hamba-hambanya, dan saya sampaikan selamat untuk Bapak Ibu saudara semuanya yang saat ini dilantik. Kiranya diberikan kesehatan, kekuatan untuk melaksanakan tugas masing-masing dengan apa yang Tuhan percayakan kepada semua ini. Tuhan memberkati semuanya. Saya ucapkan salam. Ya, tidak bisa sama-sama. Ya, selamat berjuang, selamat melayani. Tuhan makin dan Tuhan memberkati. Amin. Iya, dengan ditabiskan ya atau diteguhkan akan para keenam diaken kita yang terhormat yang akan mendampingi Bapak Ibu Gembala dalam pelayanan di tahun pelayanan ke depan ini, dan koordinator-koordinatornya yang ada. Saya dikasih info ya, dibisikan info supaya semua pengurus gereja jangan pulang dulu ya, karena mau diabadikan dan juga mau dibuat kalender ya. Itu bisikan dari orang-orang yang punya kedudukan ya, atau Bapak Gembala, Ibu Gembala, dan Wakil Gembala. Jadi jangan cepat pulang ya, tinggal dulu kita berfoto bersama. Dengan demikian usai sudah kebersamaan kita dalam pertemuan ibadah kita di pagi hari ini, saya percaya bahwa Immanuel Allah beserta kita itu tetap ada ketika kita mau melakukan segala kehendaknya, seperti firman Tuhan yang tadi bilang, bukan Tuhan bilang, firman Tuhan yang tadi bilang ya. Oke Bapak Ibu, saya kita semua berdiri nanti.
Kami sudah memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kami sudah mendengarkan firman Allah yang sudah disampaikan, penyertaan Allah dalam tugas. Kami yakin percaya bahwa Tuhan akan selalu menyertai hamba-Mu dalam melaksanakan tugas pelayanan kami dan sehingga kehidupan ini menjadi berkat. Terima kasih Bapak untuk firman yang memberikan di dalam kami. Berkati hamba-Mu Bapak Dr. Uskup yang sedang melayani kami dengan penyampaian firman ini. Pakai beliau selalu di majelis Roh Kudus, bahkan sebentar lagi akan melayani di Kertosono. Tuhan pimpin, sertailah pelayanannya, berkati keluarga semuanya. Pada pagi hari ini berkati setiap kami yang hadir, jemaat Tuhan, keluarga-keluarga yang ada. Kiranya Tuhan Engkau memperhatikan, Engkau melihat kami saat ini dalam kebutuhan-kebutuhan, dalam pergumulan-pergumulan. Engkau nyala di setiap hidup kami, sebab Engkau Tuhan pengharapan hidup kami. Demikian Bapak, berkati hamba-hamba Tuhan yang sudah melakukan tugas. Engkau memakai semuanya, Engkau urapi. Pimpinlah kami semua, baik para diakon, para koordinator gereja ke depan dalam pelayanan ini tahun datang. Pimpinlah kami, tolonglah kami. Roh Kudus akan melengkapi, berikan kami kemampuan. Bapa, terima kasih. Demikian bagian kami bersyukur ibadah ini. Sebentar kami akan mengakhiri dan kami akan berpisah. Tuhan pimpin, Tuhan beserta kami. Saudara kami setempat hadir saat ini hari ini Tuhan. Kau jaga mereka, mereka bisa bersama dengan kami memuliakan nama Tuhan. Kami akan akhiri ibadah dengan nama Bapa, Putra, Roh Kudus, Tuhan Yesus Kristus. Dan akhirnya Bapak Ibu Saudara, ulanglah dengan berkat rahmat sejahtera, kasih karunia Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, Putra Roh Kudus ketika sekalian, mulai saat ini sampai selama-lamanya. Haleluya, yang berkati dan bersama. Amin. Teman GPPS yang Tuhan Yesus kasihi, selamat pulang Immanuel. Jangan Bennett, jorok Bennett. No, jangan Bennett. Jangan, enggak boleh. Jangan Bennett. No. Jangan. No, jangan. Jangan Bennett. Jangan. Nggak bisa, nggak boleh, nggak pada boleh. itu baru bisa. Iya. Bennett kalau mau main-main
sekolahnya Pak. Jadi ikut paduan suara di sekolahnya. Mau belajar ya, mau belajar. Jangan Bennett. Jangan Bennett. Ini tadi lupa kena kakinya Pak. Nih, hari malam minggu. Jam 7 masih datang ke sekolah. Biasanya juga nggak mau, ya kalau jam 8 baru boleh. Ini jam 7. Lah kamu sekolah jam berapa? Ini. Oh iya, tangga itu di servis saja enggak ya? Biasanya kuning sih. Saya barang yang mahal. Ya main Roblox zaman main FF lah. Kau FF. FF itu bagus. Oh bagus. Bagus. Makanannya dijadikan